بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kita Pods Rabani. Pada kali ini kita akan ketemu lagi bersama Ustadz Dwi Rangga. Oke, gimana Ustadz? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah. Kan kita ini sekarang tadi pada part 1 tadi kan kita udah bahas tentang apa? Tentang Ustadz di sini kan, tentang pelajaran. Nah, sekarang kita tentang program Hotmail Al-Quran. Tentang Hotmail Al-Quran. Apa tadi Ustadz? Ya, tentang Hotmail Al-Quran. Al-Quran. Gimana Ustadz Al-Quran tuh? Ya, kalau menurut Ustadz, program Hotmail Al-Quran ini sangat bagus sekali ya, karena membentuk karakter anak-anak didik tadi. Misalkan dari dia yang tidak membaca Al-Quran, jadi dengan program ini dia bisa membaca Al-Quran atau menamatkan Al-Quran 30 juz dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulan. Nah, jadi ada target-targetannya nih. Ya, misalkan kita itu kalau programnya di Kabupaten Muara Enim yang melalui surat edaran itu 3-4 hari itu harus khatam 1 juz minimal. Nah, jadi kita targetkan kalau bisa 1 hari itu 1 juz. Nah, jadi nggak sampai 3 bulan itu kita sudah khatam Al-Quran 30 juz kalau kita sehari 1 juz. Ya, itu. Oke, jadi program Hotmail Quran tadi adalah menghatamkan 30 juz secepat mungkin ya. Iya, nggak juga secepat, tapi kita itu ada target-targetannya gitu sendiri. Ya. Banyak targetannya. Dan itu gimana Ustadz? Cara prosedur program Al-Qurannya, caranya kan dari program itu seperti apa cara kerjanya? Ya, kalau caranya itu yang pertama kita disarankan dari Kabupaten Muara Enim itu yang pertama membaca Al-Quran di rumah melalui bimbingan orang tua. Misalkan anak tadi membaca Al-Quran dari juz 1 selesai sampai juz 1, jadi orang tua tadi mendampingi anak tersebut supaya dia termotivasi gitu kan, dan disetorkan nantinya. Kalau sudah membaca Al-Quran 1 juz disetorkan hasilnya nanti. Iya. Setiap juznya Ustadz? Iya, setiap juznya dilaporkan, boleh ke kepala sekolah atau ke Ustadz Umi yang sudah ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawabnya. Yang tanggung jawab juga ikut nggak Ustadz membacanya? Ya, penanggung jawab juga ikut membacanya, seperti guru-guru atau Ustadz Uminya yang sudah didaftarkan namanya, dia wajib juga membaca Al-Quran. Jadi untuk siswa apa Ustadz yang harus mereka lakukan dari Hotmail Quran ini? Kan tadi kan sudah mengirim video kan, sudah membaca. Ada nggak kriteria lain selain itu? Ya, jadi yang penting persiapannya itu untuk anak-anak, yang pertama dia harus mentalnya kuat dulu. Mental kuat, ada niat di dalam hatinya bahwasannya dia niat untuk ikut itu karena Allah niatnya gitu kan. Ya, tuh karena Allah. Ya, karena Allah. Karena kalau Ustadz, sesuatu atau yang di sekolah-sekolah lain juga karena Allah. Ya, karena Allah. Karena sesuatu yang dikerjakan karena Allah, insya Allah semuanya akan berhasil gitu kan hasilnya. Amin. Ya. Apalagi Ustadz selain itu? Ya, selanjutnya itu kesiapan dari anak tersebut kan, atau siswa tersebut. Kesiapannya dia disiplin, misalkan membacanya hari ini 1 juz. Nah, terus continue 1 juz terus setiap harinya. Jangan misalkan 1 hari dapat setengah juz. Nah, kita harus motivasi dulu anak tersebut kan, biar tembus 1 hari 1 juz. Nah, itu harapannya kan untuk anak-anak tadi. Motivasi itu bisa berbentuk apapun. Iya. Dan juga bukan hanya sebagai guru dengan murid, tapi orang tua juga harus mendukung. Iya. Bukan hanya cuman guru dengan murid dalam catatan program Al-Quran, tapi orang tua juga harus kontribusi dalam di rumah. Iya, betul sekali itu. Ya kan? Iya. Karena kalau tanpa orang tua bisa membimbing, ya kita susah mau handle mereka di rumah, apalagi pada saat pandemi sekarang kan. Iya. Agak susah sekali. Jadi kita harus bersama-sama orang tua, dari
pihak pemerintah, guru, orang tua, murid itu harus terhubung dan masyarakat, ya kan? Karena program ini iya Ustaz, yang ada tanya lagi ya. Program ini tuh apa sih sebenarnya, tujuannya itu? Ya, program ini sebenarnya itu dari slogan Kabupaten Morenin, yaitu agamis. Oke, itu. Ya, agamisnya ya kan? Agamis. Iya, yang agamis. Jadi melalui pendidikan Kabupaten Morenin dia menyelenggarakan khotmin Al-Quran bersama gitu kan. Nah, jadi yang sudah terdaftar kemarin kurang lebih 800 orang. Jadi itu Di sekabupaten Ustaz? Iya, sekabupaten 800 Morenin. orang. Berarti yang terpilih itu orang-orang yang terpilih. berarti orang-orang yang punya kapasitas yang unggul tuh. Bibit unggul kalau Iya. ibaratnya organisasi itu kan bibit unggul. Keren Ustaz. Oke. Iya. Itu berarti program Suatu Morenin Iya. dari Bupati dalam program ini disebutkan di seluruh Kabupaten Morenin untuk ikut ya. Wajib Iya, itu ya. wajib. Wajib apa sunnah itu? Wajib. Wajib. Iya, wajib. Jadi setiap sekolah itu wajib mengirimkan pesertanya gitu kan. Berarti Maupun wajib siswa, ya? gurunya. Iya, wajib. Fardu ain ya. Iya. Bukan fardu gitu. kifayah. Ya, ini juga tambahan nilai pendidikan agama Islam. Wow. Anak-anak tadi ikut tadi kan. Sama Jadi, apa lagi Tad? Masa ada pendidikan agama Islam sama TTQ. Oh, kalau teknis Iya. kalau di sekolah tuh ada nilai tambahan dari pendidikan Islam dan TTQ. Iya. Ya, itu anak Ustadz Umi ya yang di rumah ataupun sekolah lain bahwa harus diikuti nih, yang udah ikut harus kontribusinya harus maksimal karena ini juga kita melapaskan aja kan dapat pahala. Iya, Satu huruf dapat. aja berapa Ustadz? Satu huruf aja bernilai 10 kebaikan. Nah, apalagi beribu-ribu oh, ya, Masya Allah Ustadz. bisa 20.000 Oh, pahalanya insya Allah. Karena Ustadz ini sebagai penanggung jawabnya. Iya, Siapa benar aja? juga. Pada siapa aja Ustadz? yang harus kan Ustadz sendirian ya sebagai Iya. penanggung jawab. Siapa aja tuh yang guru-guru yang ikut. yang ikut membantu itu Iya. dalam program ini di sekolah kita? Ya, jadi yang membantu itu yang pertama ada Ustadz Berry ya, beliau ini Sip. ya. Semangat. Yes. Terus ada Ustadz Robi. Nah, Ustadz Robi selanjutnya ada Umi Ria. Oh, Meria. Terus ada Umi Nur Matasya. Undang rumah tes. Ya, dan sendiri Ustadz. Oh, Ya. berarti ada orang 5 Ada ya orang sama lima Ustadz ya. orang. Iya. Berarti tadi Dengan yang bunyi. Oke, maaf, iklan sebentar ya. Oke, Iya. berarti tadi ada 5 orang. Ustadz ya, Ustadz Dwi, Umi Nur Matasya, Umi Ria, Ustadz Robi. Ustadz Robi siapa namanya tuh? Robi Mariansa. Mariansa. Nanti akan dihandle sama Ustadz Umi ya. Iya. Apa nih Ustadz, ada nggak pesan-pesan untuk yang ikut Khotmul Quran? Ya. Kabupaten Morenin deh, dengan sekolah kita, SDT Santa Hujan Mas. Apa? Ya, pesan-pesannya menurut Ustadz yang pertama kita harus niat dulu ya, niat karena Allah yang pertama. Oke. Yang kedua kita harus semangat terus membaca Al-Quran karena itu bernilai ibadah Al-Quran itu kan. Yang ketiga kita itu harus optimis bisa menamatkan kurang lebih 3 bulan. Dalam 3 bulan 30 juz. Kita harus targetkan sebelum 3 bulan kita harus tamat khatam 30 juz. Nah, jadi intinya tetap semangat untuk menamatkan 30 juz itu. Ya, pesan-pesannya tetap semangat saja ya. Karena Allah. Ya, paling dasarnya adalah paling dasar Ustaz tadi yang sudah disampaikan adalah karena Allah. Karena Allah kita tidak akan bisa kewajiban dan program ini bisa lancar. Iya, betul sekali. Mau Ustadz awali basmalah dalam program ini ada nggak doa lah Ustadz dari mana kan dari karena Allah juga kan. Iya. Nah, itulah dari tentang Khotmul Quran. Semoga bisa memotivasi, bisa juga orang menginspirasi dan orang tua pun bisa ikut membantu ya. Dan program ini semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membimbing, yang mengadakan program ini diberikan pahala sebanyak-banyaknya dan bisa dimasukkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang apa tuh? Yang ininya yang sisanya juga kan? Iya, Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari dengan Ustadz
dengan Ustadz Bira Menaripin dan Ustadz. Dwi Rangga. Oke, kita akhiri dengan lapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.